Halo, welcome to Labaik Bongca. 10 tahun yang lalu, Liu Xiwan kehilangan orang tua dan abangnya dalam sebuah kebakaran hebat. Sejak saat itu, ada dua hal aneh yang terjadi kepada Xiwan. Pertama, ingatannya menjadi luar biasa sangat tajam. Kedua, dia bisa melihat Rozibai, abangnya yang sudah meninggal. Abangnya tetap ada di sisinya, bukan sekedar bayangan, tapi ternyata benar-benar ada. Mereka bisa mengobrol, bercanda, bahkan kadang berantem kayak dulu ketika abangnya masih hidup. Suatu hari teman sekelasnya Xiwan, yaitu Layla, ditemukan tewas secara misterius. Malam itu Xiwan nekat masuk ke apartemen Layla bersama roh abangnya dan mulai mencari-cari petunjuk. Tiba-tiba saja seseorang menguncinya dan menuangkan bensin juga api. Asap tebal mulai memenuhi ruangan. Nafasnya Xiwan mulai susah. Dalam kepanikan dan sulit bernafas, Xiwan mulai trauma lagi sama kebakaran 10 tahun lalu. Dia mencari di mana abangnya dan minta abangnya menyelamatkannya. Saat itulah dia melihat sosok abangnya berdiri di tengah asap, seolah menyuruhnya untuk melompat. Perintah itu langsung dia dengar karena pilihannya cuma dua, mati terbakar atau percaya sama abangnya. Dengan sisa keberanian yang dia punya, Xiwan pun ke arah jendela dan melompat dari lantai 5. Kemudian dia jatuh tidak sadarkan diri. Di rumah sakit, seorang polisi wanita bernama Cixia jantungnya serasa mau copot. Setiap kali dia melihat Xiwan masih terbaring lemah di ranjang. Dulu dia adalah tunangan Zibai, abangnya Xiwan. Hidup mereka harusnya bahagia, tapi kebakaran itu mengambil semuanya, meninggalkan Xiwan yang usia 10 tahun terdampar di panti asuhan. Kemudian Cixia memutuskan mengadopsi Xiwan jadi adiknya dan merawatnya. Kondisi Xiwan malah sekarang semakin hancur, kayak dia tuh nggak ngerti kenapa dia masih bisa ada di sini, sementara orang-orang yang dia sayang udah nggak ada lagi. Cixia langsung menarik Xiwan ke dalam pelukannya. Mau seberapa besar pun Xiwan menyalahkan dirinya sendiri, buat Cixia dia sangat bersyukur anak ini masih ada. Kemudian dokter menjelaskan otaknya Xiwan ini ternyata masih ada kerusakan. Itu yang bikin dia berhalusinasi dan melihat apa yang orang lain gak lihat. Lebih parahnya lagi, dokter juga bilang ada kemungkinan Xiwan ini mengalami gangguan kepribadian ganda. Semua orang sangat menyayangi Xiwan. Ibunya, kakaknya selalu melindunginya dan memperlakukannya seperti porselen yang harus dijaga. Tapi dia menyimpan luka yang tidak terlihat. Sosok abangnya, yaitu Liu Xibai, selalu ada dalam halusinasinya, padahal dia sudah meninggal dalam kebakaran. Tapi ternyata kenyataan jauh lebih rumit. Ternyata abangnya itu masih hidup. Gedung tinggi menjadi saksi bisu pertikaian dua saudara ini. Mereka berdiri berhadapan, menatap satu sama lain dengan sorot mata yang penuh emosi dan marah, juga kecewa. Xiwan yang dulu begitu mengagumi abangnya, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka kini sangat berlawanan. Xiwan pun dipukul. Tubuhnya limbung, kehilangan keseimbangan lalu jatuh. Di atas gedung yang dingin dan basah, dia terbaring tidak sadarkan diri dan juga penuh kesedihan. Penderitaannya belum berakhir, Xiwan kembali dijebak oleh musuh yang lebih kejam. Di dalam rumah kosong, kepalanya dipukul, tangannya diborgol. Penjahat yang menahannya itu gak hanya menggunakan kekerasan fisik, tapi juga kata-kata yang lebih menyakitkan. Dia terus berbicara, menusukkan pisau ke dalam hatinya Xiwan. Gak ada belas kasihan sama sekali dan pandangan Xiwan mulai kabur. Tapi sebelum semuanya terlambat, seseorang datang, yaitu sosok yang paling tidak terduga, yaitu ibunya. Wanita yang selalu terlihat badas kini datang dengan aura yang sangat mengancam. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh putranya, tidak ada yang boleh menyakitinya.
Dia masuk rumah sakit. Luka-lukanya masih terasa sangat perih. Sudah beberapa hari dia dirawat di rumah sakit gara-gara penculikan itu. Semua orang sangat panik, sibuk mengurusi kesehatannya. Tapi hati Siwan sendiri tidak pernah tenang sama sekali. Ada yang membuat dadanya menjadi berat, seperti ada hal buruk yang akan terjadi. Ketika dia sendirian di kamar, dia menemukan video lama di HP-nya, sebuah rekaman kecil ketika dia dan abangnya main di pantai. Tawanya masih polos, abangnya juga sangat senang sambil melindunginya dari ombak yang besar. Senyuman dan air mata Siwan menetes tanpa sadar. Tapi entah kenapa firasat itu semakin kuat. Gak pikir panjang lagi, Siwan langsung pergi meninggalkan rumah sakit. Badannya masih sangat lemas, tapi kakinya terus melangkah dan dia meminta bantuan temannya untuk menggantikannya di ranjang rumah sakit. Pantai itu menjadi tujuannya, tempat kenangan mereka berdua. Angin yang dingin, langit yang mendung seperti mendukung dan mengerti apa yang akan dia temukan. Ternyata sosok abangnya tergeletak di pasir, diam, beku, dan dunia terasa berhenti. Abangnya sudah tidak bernyawa lagi. Siwan merasa sangat hancur, teriakannya tertahan di tenggorokan. Tangannya pun sangat gemetaran, air matanya mengalir sangat deras. Hatinya benar-benar hancur. Siwan melaju di jalanan sepi, memakai motor dengan beban paling berat di dalam hidupnya, yaitu dia membawa jenazah abangnya sendiri. Air matanya pun jatuh sepanjang perjalanan. Gak ada kata dan cuma ada rasa kehilangan yang menutup semua suara-suara di dunia.